Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, karena sejatinya tidak ada nikmat yang kita rasakan melainkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan tidak ada sedikit pun nikmat di antara kalian melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita cahaya sunnah sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang dibenarkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita yakini bahwasanya kita semuanya hidup di dunia memiliki tujuan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dengan tujuan yang begitu agung, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak akan selamanya. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang bernafas di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beramal saleh sebagai bekal menuju kematian kita. Karena amal saleh merupakan seagung-agungnya perbekalan menuju kematian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekallah kalian wahai para hamba Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Perbanyaklah bekal oleh kalian, dan sebaik-baik bekal menuju kematian kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat daripada bertakwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beramal saleh.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya disebabkan amal salehnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga-surga Allah disebabkan oleh amal-amal yang telah kalian kerjakan. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amal soleh bukan satu-satunya sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Akan tetapi sebab terbesar kita dimasukkan ke dalam surga Allah adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita harus senantiasa semangat untuk beramal saleh, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan rahmat Allah melainkan dengan cara beramal saleh, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal saleh bagaikan nutrisi untuk hati dan keimanan kita. Siapapun yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas jalan yang Allah ridai, maka hendaklah ia terus bertakwa dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah, siapapun yang ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia menghiasi hidupnya ketika di dunia dengan beramal saleh. Siapapun yang ingin dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, hendaklah ia menghiasi kehidupannya dengan beramal saleh dan bertakwa kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata di samping kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat penyakit-penyakit yang menyebabkan amal soleh kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyakit yang menjadikan amal soleh yang kita kerjakan menjadi sia-sia, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sebagai seorang muslim yang cerdas, ketika beramal saleh, ia menjauhi daripada beberapa penyakit tersebut. Di antara penyakit yang menyebabkan amal saleh kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita beramal tanpa ilmu. Kita beramal hanya sebatas hawa nafsu atau ikut-ikutan. Seseorang beramal saleh tanpa mengetahui dalil atau sumber dari mana Allah memerintahkan amal tersebut dan bagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan tentang amal saleh tersebut. Ia beramal saleh sebatas ikut-ikutan, atau ia beramal saleh sebatas hawa nafsu. Ia tidak beramal saleh, tidak melandasi amal salehnya dengan ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beramal saleh tidak dilandaskan dengan ilmu, sumber dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritahu kepada kalian akan orang-orang yang beramal soleh namun merugi? Ia hanya mendapatkan capek dan letihnya beramal soleh. Maka Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang tersesat jalannya ketika hidup di dunia, karena ia beramal hanya sebatas praduga. Ia mengira bahwasanya amal soleh ini termasuk kebaikan, lalu ia kerjakan tanpa mengetahui ilmunya, sehingga ia beramal tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia beramal soleh berdasarkan perkiraan saja, hanya sebatas menduga-duga saja. Ia kira ini amal yang soleh, ternyata ini bukan amal soleh. Ini ternyata bukan amal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya merugilah orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita tidak berdasarkan dugaan. Agama kita tidak dilandaskan dengan ikut-ikutan. Agama kita dibangun di atas ilmu keyakinan yang yakin, sebagaimana
yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian berduga-duga atau praduga. Ketika beragama harus dilandasi dengan keyakinan. Kita yakin bahwasannya ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan ilmu yang kita ilmui, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi kita, kewajiban bagi kita semua seorang muslim untuk menuntut ilmu agama, mempelajari bagaimana salat yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana sedekah yang benar, bagaimana beradab, beretika yang benar, yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar amal saleh kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari membawakan sebuah judul yang bagus dalam kitab Sahih Bukhari, Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Itu penyakit yang pertama. Banyak di antara kaum muslimin beribadah hanya sebatas ikut-ikutan. Ia tidak mempelajari tentang ibadah yang ia kerjakan. Ini penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah adalah berlebih-lebihan, atau sering disebut dengan al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti kepada kita, iyyakum wal ghuluw fid din. Hindarilah oleh kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan batasan-batasannya. Maka kita beribadah kepada Allah jangan sampai melampaui batas. Karena apabila sudah melampaui batas, kita berlebihan. Kita diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 5 waktu. Tidak ada waktu yang keenam. Maka kita beribadah sesuai dengan batasan tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah berzikir setelah salat, sudah diajarkan oleh Nabi SAW zikir setelah salat. Maka kita tidak boleh menambah dan menguranginya. Ini namanya berlebihan di dalam beragama. Karena Nabi SAW sudah mewanti-wanti, iyyakum wal ghuluw fid din. Hindarilah oleh kalian berlebihan di dalam beragama. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Ketahuilah, yang membinasakan umat-umat sebelum kita adalah berlebihan di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang ketiga adalah meremehkan amal karena malas. Jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena malas. Sebagian orang ada yang mengatakan, ini kan hanya sunnah, tidak wajib. Saya tidak perlu mengajarkan yang sunnah. Cukup bagi saya melakukan yang wajib-wajib saja. Maka orang yang demikian adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang mengatakan, kan ini tidak sampai haram, ini hanya makruh, maka bolehlah saya melakukan yang makruh-makruh. Ini juga termasuk di dalam meremehkan amal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menunda-nunda amal. Jangan sampai kita meremehkan amal sekecil apapun. Ketika ada kesempatan kita berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, itu bisa menyebabkan dosa yang besar. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang pernah berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ia mengeluhkan, ma nastati'u qiyamul lail. Wahai Ibnu Mas'ud, saya sulit sekali untuk bangun di tengah malam melaksanakan qiyamul lail, sangat sulit. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, aqa'adtukum dzunubakum. Ketahuilah, kesulitan untuk beramal saleh, termasuk di dalamnya menunda-nunda beramal saleh, disebabkan oleh dosa-dosa kalian, kemaksiatan yang sudah banyak kita kerjakan, sehingga kita sulit untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita mudah untuk menunda-nunda amal saleh.
Itu disebabkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu 3 penyakit yang bisa saya sampaikan di khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara 'alaina bil jamaah wa faddala 'alaina bis sunnah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyakit yang keempat ketika kita beramal saleh adalah mengharapkan pujian orang, atau sering disebut dengan riya, ataupun ujub, ataupun sombong. Ini penyakit yang begitu besar. Seseorang yang sudah melakukan amal saleh lalu ia mengharapkan pujian dari orang lain, atau dia merasakan bahwasannya amal saleh yang ia kerjakan ini termasuk daripada upaya jerih payah dia, ini bisa menghapus seluruh amal yang ia lakukan. Dan riya ataupun ujub itu termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita sudah mengerjakan amal saleh muncul di dalam diri kita rasa ingin dipuji oleh orang lain, rasa bahwasannya saya orang yang paling saleh, saya sudah bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini sering disebut dengan ujub. Jangan sampai muncul hal demikian. Apabila muncul rasa demikian, maka segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkan rasa-rasa yang demikian. Karena hal ini bisa menghapuskan seluruh amal saleh yang telah kita kerjakan. Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang-orang yang riya. Nasib orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, ia karena ingin dipuji oleh orang lain. Pada hari kiamat kelak, orang tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Ketika Allah membagikan amalan atau ganjaran atas amal saleh yang dikerjakan, orang yang riya ini meminta ganjaran kepada Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergi kepada orang-orang yang kalian riakan ketika di dunia. Kita beribadah karena atasan kita. Maka ketika di akhirat Allah katakan pergi kepada atasan kalian, minta ganjaran kepada mereka. Maka akhirnya tidak ada yang bisa memberikan ganjaran melainkan hanya Allah. Akhirnya sia-sia ibadah yang ia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang terakhir adalah mengulur-ngulur waktu kesempatan untuk beribadah. Kadang ketika kita ingin bersedekah, kita lihat kesempatan bersedekah, kita sedang memiliki rezeki, tapi kita mengatakan nanti. Ketika kita ingin salat duha, kita dikasih waktu luang di waktu duha, tapi kadang kita menanti-nantikan. Kita banyak diberikan peluang, kesempatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan ibadah saat itu juga. Namun sering kita katakan nanti dan nanti. Ini menyebabkan akhirnya kita tidak mengerjakan ibadah tersebut, kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang mana dikomentari oleh sahabat Abdullah ibnu Umar, mengatakan idza asbahtum fala tantadirul masa wa idza amsaytum fala tantadirus sabah. Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore, kerjakan, jangan tunda-tunda. Apabila menemukan kesempatan di sore hari, kerjakan saat itu juga, jangan tunggu waktu pagi. Karena kita nggak tahu, namanya kematian tidak mengenal kata nanti. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah, jangan mengenal kata nanti. Karena kita tidak tahu umur kita diberikan oleh Allah sampai kapan. Ketika kita mendapatkan kesempatan, lakukan amal soleh itu. Karena menunda-nunda termasuk penyakit terbesar, kehilangan kesempatan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 penyakit yang bisa menjadikan amal soleh kita gugur begitu saja, yang bisa menjauhkan kita dari kesempatan
emas memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih wulati umurina. Allahumma aslih wulati umurina. Allahumma aslih wulati umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.